Halo guys, kembali lagi bersama saya Lutfiani dengan NIM 201420665. Pada video kali ini kita akan mengeksplorasi bagaimana sih jenis-jenis dari lumut itu sendiri dan bagaimana sih habitatnya. Pada video kali ini kita akan mencari keberadaan lumut, yang dimana kategorinya itu kita akan mencari 3 jenis lumut. Yang pertama itu lumut daun, kemudian lumut hati, dan yang ketiga itu lumut tanduk. Nah, sekarang ini saya berada di jembatan yang kita akan mencari lumut di sini. Nah, untuk mendapatkan lumut yang kita inginkan, nah yang saya dapatkan ini ukurannya masih sangat kecil, jadi susah untuk mengambilnya. Jadi saya videokan secara lebih dekat biar lebih jelas untuk terlihat. Nah, sebagaimana yang kita lihat bahwa ada ini habitatnya dengan talus yang menempel pada batu ataupun pada tanah yang berdampingan hidup dengan lumut jenis lain. Nah, sekarang kita mencari lumut yang kedua. Sekarang itu saya menuju sawah, yang dimana sawah tersebut itu memiliki rawa-rawa. Jadi identifikasi bahwa di sana itu ada salah satu jenis lumut yang terkategori dalam 3 jenis lumut tersebut. Di sana itu adalah rawa-rawa kecilnya. Ayo kita menuju ke sana. Teman-teman dapat lihat rawa-rawanya itu. Nah, pada rawa ini saya mendapatkan satu jenis lumut daun, yaitu dengan ordo Sphagnales dan spesiesnya itu Sphagnum fimbiatum. Nah, di sini itu ada banyak dari lumut jenis ini. Dapat teman-teman lihat, saya akan mencoba untuk mendekat kamera biar lebih jelas terlihat oleh teman-teman. Lumut ini itu berhabitat di rawa-rawa, sebagaimana teman-teman lihat tadi saya menuju ke rawa ini. Jadi di sini tuh dia berdampingan dengan jenis lumut lain, sama seperti lumut daun yang sebelumnya. Jadi di sini tuh terdapat banyak, hampir menutupi permukaan rawa. Nah, dapat teman-teman lihat semua, hampir permukaan rawa itu akan ditutupi oleh lumut-lumut ini. Seperti dia itu berdampingan dengan lumut jenis ini yang bentuknya seperti rambut-rambut. Teman-teman dapat lihat semua. Nah, kalau ini jenis yang tergolong dalam lumut daun. Ini hidup di rawa-rawa karena di rawa ini memungkinkan untuk mereka lebih aktif dalam berkembang biak, dimana kan kita ketahui bahwa kondisi rawa ini sangat lembab, jadi memungkinkan untuk mereka berkembang biak dan untuk bertahan hidup dengan cukup lama. Nah, sekarang kita masuk ke kawasan perkebunan, di mana di sini tuh terdapat pohon kelapa, kemudian ada pohon coklat. Nah, di sini tuh saya mendapatkan salah satu jenis dari lumut daun. Nah, sebagaimana yang teman-teman lihat di belakang saya ini ada salah satu jenis dari lumut daun. Nah, ini tuh tergolong dalam kategori ordo Andreales. Ini tuh tinggal pada kelembapan yang cukup tinggi. Kemudian substratnya itu dapat teman-teman lihat bahwa dia itu menempel pada salah satu batang pohon kelapa. Kemudian dia juga itu berdampingan dengan salah satu lumut hati. Hanya di sini lumut hatinya kecil, teman-teman. Jadi susah untuk dilihat dan susah untuk di zoom. Dan dari ordo ini terkategorikan ke dalam spesies Andrea surpestris. Sebagaimana teman lihat, kita mendekat biar lebih jelas. Nah, habitat dari lumut ini tinggal pada daerah kelembapan yang cukup tinggi. Aduh, jelek. Sekarang tidak jauh dari lumut yang sebelumnya, yaitu di pohon kelapa, ada sekitar jaraknya 1 meter, kita menemukan salah satu jenis lumut hati, yaitu masuk dalam kategori ordo, mana lumut jenis ini itu termasuk dalam kategori jenis Ricciaceae. Hanya di sini saja, tapi saya juga menemukan di setengah meter atau 1 meter jarak dari lumut ini. Kita mendekat. Nah, ini juga saya menemukan dengan jenis yang sama. Kemudian ini. Nah, kemudian ini juga. Nah, di sini itu kita dapat mengetahui bahwa habitat dari lumut ini itu dia itu talusnya menempel pada tanah. Nah, tujuan dari menempel pada tanah ini tentunya untuk mengambil nutrisi atau mendapatkan energi agar lumut ini dapat tumbuh dan berkembang.
Sampai di sini saja video kali ini. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. See you guys.